Hadirin yang kami hormati, ya, dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi 3 DPR RI bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum, tapi juga menanggapi kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi 3 jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara-perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami meminta Saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur Oknum Jaksa Penuntut Umum Muhammad Arfian di Pengadilan Negeri Batam kemarin, yang secara tersirat tapi sangat lugas menyatakan masyarakat dan DPR mengintervensi kasus tuntutan mati terhadap Fandi Ramadan. Perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya DPR selaku pembuat undang-undang dan pengawas kerja penegak hukum yang bisa memberikan sikapnya kepada pengadilan. Masyarakat juga bisa menyampaikan sikapnya pengadilan, termasuk dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hal ini merupakan implementasi dari apa yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat dan selain menilai fakta-fakta persidangan. Kami mengapresiasi mitra kami yaitu Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin dan Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang bersikap sangat responsif terhadap sikap Komisi 3. Kita bisa melihat dalam beberapa kasus terakhir seperti kasus Saudari Tri Wulandari, guru honorer dari Muaro Jambi, yang dihentikan perkaranya oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus Hogi Minaya, pengejar jamret di Sleman, yang perkaranya dihentikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus Muhammad Miftahul Huda, guru honorer yang disebut rangkap jabatan di Probolinggo, yang dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan. Dan terakhir kasus tukang ojek di Pandeglang, Banten, yang dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian. Untuk kasus Fandi Ramadan ini, kami kembali mengingatkan bahwa hukuman mati adalah hukuman alternatif sebagai upaya terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat selektif sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Kami ulangi bahwa kami tidak mengintervensi pengadilan, tapi kami harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat alokasi anggaran negara yang kami setujui untuk Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya haruslah membawa perbaikan kinerja. Beberapa waktu yang lalu, kami juga mengusulkan kenaikan gaji hakim karir dan ad hoc yang bisa mencapai 280%. Dan saat ini kami sedang membahas RUU tentang jabatan hakim yang intinya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan hakim. Tentu saja rakyat sangat berharap hal-hal baik tersebut akan beriringan dengan semakin baiknya kualitas pengadilan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Hotman Paris untuk menjelaskan dua masalah ini, ya, bergantian dengan keluarganya. Kami silakan Pak Hotman. Kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan keluarga ABK Batam Saudara Fandi Ramadan beserta kuasa hukum, keluarga Saudara Radit Adiansyah beserta kuasa hukum, dan Saudara Dr. Hotman Paris Hutafea SHM Hum, masa persidangan 3 tahun 2025 tahun 2026, Kamis 26 Februari 2026. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan kembali rekomendasi rapat Komisi 3 tanggal 23 Februari 2026 terkait penanganan perkara atas nama Saudara Fandi Ramadan agar
menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara nomor 863-pit-sus-2025-PN Batam atas nama Saudara Muhammad Arfan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. 3. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolres Lombok Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram untuk terkait perkara nomor 12 PIT B /2026-PN MTR guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 4. Komisi 3 DPR RI akan memanggil penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863-PIT-sus-2025-PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12-PIT-B/2026-PN MTR dan nomor 863-PIT-sus-2025-PN BTM sesuai peraturan perundang-undangan. Sepakat? Ya.